Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Nazifa Azmina selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pemateri 1 ada Netania Andreza dan pemateri 2 ada Suci Aulia Putri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan presentasi kami pada kali ini yang berjudul ekologi. Saya serahkan kepada materi 1 untuk Netania Reza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memulai presentasi yang berjudul ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Ekologi berasal dari kata Yunani, iokos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Pengertian ekologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miller. Menurut definisi Miller mengenai pengertian ekologi yang menyatakan bahwa ekologi ialah ilmu tentang hubungan timbal balik antara organisme dan sesama serta dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, menurut Otto Scharmerwotte. Menurut Otto Scharmerwotte, pengertian ekologi ialah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut C. Elton, ekologi ialah ilmu yang mengkaji sejarah alam atau perkehidupan alam secara ilmiah. 4. Menurut Reso Suedarmo, menurut definisi Reso Suedarmo yang menyatakan bahwa pengertian ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima, menurut Andre Warta. Menurut Andre Warta, pengertian ekologi ialah ilmu yang membahas penyebaran dan kemelimpahan organisme. Yang keenam, menurut siklus Krebs. Menurut Krebs, pengertian ekologi ialah ilmu pengetahuan yang mengkaji interaksi-interaksi yang menentukan penyebaran dan kemelimpahan organisme. Yang ketujuh, menurut Eugene P. Odum. Menurut Odum, ekologi ialah kajian terstruktur dan fungsi alam tentang struktur dan interaksi antara sesama organisme dan lingkungannya. Menurut Ernest Haeckel, ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Ruang lingkup ekologi. Organisme atau makhluk hidup, contohnya seekor ayam, sebuah pohon mahogani, atau satu orang manusia. Populasi. Populasi yaitu sekumpulan organisme sejenis yang hidup di daerah tertentu, misalnya populasi manusia di Provinsi DKI Jakarta. Lalu komunitas merupakan sekumpulan beberapa populasi yang hidup di suatu daerah. Contohnya, sebuah komunitas yang ada di Amazon terdiri atas populasi beberapa hewan dan tumbuhan. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem inilah yang membentuk sistem ekologi di suatu tempat. Misalnya ekosistem laut yang ada di perairan Kepulauan Seribu. Biosfer, yaitu tingkatan yang paling atas dari ruang lingkup ekologi.
Biosfer meliputi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dengan cakupan 900 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di permukaan laut. Daya dukung dan daya penting lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu lingkungan untuk menopang jumlah populasi organisme tertentu tanpa mengalami kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan. Daya dukung ini ditentukan oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya seperti air, makanan, dan tempat tinggal, serta kemampuan lingkungan untuk mengatasi limbah dan populasi. Batas daya dukung ekosistem tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, jumlah sumber daya alam yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, jumlah atau ukuran populasi atau komunitas. Yang ketiga, jumlah sumber daya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam komunitas tersebut. Yang pertama, netral. Netral adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya antara belalang dan harimau. Kedua, predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa predator. Predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contoh, singa dengan mangsanya, yaitu rusa, dan burung hantu dengan tikus. Bentuk interaksi antar organisme. Daya lenting lingkungan mengacu pada kemampuan suatu lingkungan untuk mempertahankan fungsinya dan pulih dari gangguan atau perubahan. Daya lenting ini mencakup kemampuan lingkungan untuk mengatasi stres dan tekanan seperti perubahan iklim, bencana alam, dan aktivitas manusia seperti deforestasi dan polusi. Faktor daya lenting lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis permukaan, misalnya tanah, air, atau salju. Warna permukaan, sudut, sinar datang matahari, dan kondisi atmosfer. Misalnya, keberadaan awan atau partikel debu. Faktor daya lenting lingkungan dapat diukur menggunakan alat yang disebut piranometer. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada materi 1 karena telah membacakan materinya. Baiklah, akan saya lanjut untuk materi kedua, akan dibacakan oleh Suci Aulia Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 3 simbiosis. Simbiosis adalah hidup bersama antara dua hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Macam-macam simbiosis dalam ekosistem adalah sebagai berikut. Simbiosis parasitisme, itu hubungan organisme di mana satu organisme mendapatkan keuntungan dan yang lain dirugikan. Contoh benalu dan pohon. B. Simbiosis komersialisme. Simbiosis komersialisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contoh anggrek pohon yang ditumpanginya. C. Simbiosis organisme, itu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan. Contoh bakteri yang hidup pada binti, akar, kacang-kacangan. Juga ada kerbau dan burung. 4. Antibiotsis. Apabila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya, satu di sekitar pohon walnut atau junglan. Jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. 2. Jamur penicillium dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. 5. Kompetisi merupakan interaksi antara populasi bila terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contoh populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput.
Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah kerusakan yang terjadi pada ekosistem dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti penggunaan sumber daya alam yang bersifat polusi, perubahan iklim, deforestasi, kebakaran hutan, dan aktivitas industri yang merusak lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan dapat sangat merusak dan berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan penurunan kualitas udara, air, dan tanah, yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan, serta mengurangi produktivitas pertanian dan keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi kerusakan lingkungan, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah A. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan. B. Mengurangi limbah dan meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya. C. Menanam kembali hutan yang telah ditebang atau dibakar. D. Memperbaiki sistem pengolahan sampah agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Memperkenalkan teknologi ramah lingkungan dan berinovasi dalam desain produk yang lebih ramah lingkungan. Pelestarian berwawasan ekologi. Pelestarian berwawasan ekologi merujuk pada upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup ekosistem alam dan minimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Berikut ini adalah beberapa prinsip dan tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya pelestarian berwawasan ekologi. Konservasi sumber daya alam, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak terbarukan, dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan, seperti matahari, air, dan angin. Menerapkan praktik pertanian organik dan pemanfaatan tanah yang berkelanjutan. Mengolah, mengurangi produksi sampah, mendaur ulang bahan yang dapat didaur ulang, dan membuang limbah dengan cara yang aman dan benar. Pelestarian flora dan fauna, mengurangi aktivitas yang merusak habitat dan membantu menjaga spesies langka dari kepunahan dengan menempatkan batasan pada pengambilan satwa liar dan mendorong pelestarian tanaman dengan satwa liar yang ada. Edukasi dan partisipasi masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan. Perencanaan pengembangan, melakukan perencanaan yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur dan kawasan permukiman untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengawasan dan penegakan hukum, menerapkan peraturan dan hukum yang ketat untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Meningkatkan kesadaran lingkungan, mengedukasi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan. Gambar ekologi. Gambar organisme atau makhluk hidup. Gambar populasi. Gambar komunitas. Gambar amatir. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada materi 2 atas materi yang sudah disampaikan. Itu adalah materi terakhir yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada salah atau masih banyak yang kurang, kami mohon maaf. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.